Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji serta syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian rutin subuh virtual yang diselenggarakan oleh PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung bekerjasama dengan PC Wanita Al Irsyad Bandung dan Saum Mirza. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Insya Allah. Baik para jamaah, mengawali majelis kita, mari kita buka dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita murojaah salah satu surat, yaitu surat At-Tin. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawalinya majelis kita dengan salah satu surat, yaitu surat Atin, menambah keberkahan kepada kita semua, insya Allah. Baik, para jamaah, Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan kembali kajian rutin virtual yang insya Allah kembali diisi oleh Ustadz kita semua, guru kita semua, yaitu Ustadz Ikrimah Arfan LC, dengan tema Akidah Islam bagian yang ketiga. Dan Alhamdulillah, Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita semua. Baik, langsung saja Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi a'laita darajatahu fi 'illiyyin ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شهدوا الدين واجعلنا لهديه وهديهم متبعين وانفعنا بمحبته ومحبتهم أجمعين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. أما بعد, kita lanjutkan insya Allah pelajaran akidah yang ketiga. Kemarin itu yang pertama dan kedua kita telah membahas tentang beberapa masalah penting muqaddimah tentang akidah. Di antaranya adalah masalah tentang bagaimana munculnya kesesatan. Kemarin sudah dijelaskan juga peran ulama, bagaimana mereka menjaga akidah umat dan seterusnya. Tapi sebelum saya masuk ke sana juga harus kita ingatkan sebagaimana pernah dijelaskan dan pernah dibahas juga masalah akidah terbagi menjadi dua. Kemarin sudah pernah kita bahas akidah praktek dan akidah teori. Kalau sekarang kita mempelajari
akidah teori, secara teori eh, ada namanya akidah yang dipraktekkan. Nah, yang pertama kali atau orang-orang yang mempraktekkan akidahnya dengan luar biasa adalah saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sekarang. Ya, mereka sekarang tidak hanya sekedar bicara. Orang itu kalau tidak diuji, maka tidak ketahuan benar atau tidak yang dia bicarakan, kan begitu. Tetapi saudara-saudara kita di sana luar biasa, mereka 1 tahun dibombardir dan dibantai dan kemudian dikepung, tapi mereka bertahan. Kenapa? Karena mereka memiliki akidah yang kuat, tawakal kepada Allah, dan mengetahui bahwasannya kemenangan dari Allah dan tidak ada yang akan menimpa manusia kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah dan seterusnya. Nah, kewajiban kita adalah menolong mereka dengan apapun yang kita mampu. Ini kita berkewajiban. Kalau dulu ada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, ketiga orang, cuma 3 orang tidak ikut perang, artinya mereka ikut, nggak ikut pun tidak akan merubah suasana, tidak akan merubah keadaan, karena anak cuma 3 orang. Maka kemudian karena mereka tidak ikut, maka Rasulullah SAW memboikot mereka, tidak bicara kepada mereka selama 1 bulan penuh. Nah, kalau sekarang kayak semua negara Islam punya pasukan, punya tentara, termasuk kita di sini, dan semua negara Islam, tapi tidak ada yang membantu. Ya, miliaran orang tidak ada yang membantu. Kira-kira nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan bicara atau tidak dengan kita? Kan itu adalah sebuah pertanyaan ya. Nah, maka kita berusaha semampu mungkin memboikot mereka sebisa kita. Kemudian juga saya dengar katanya ada acara solidaritas di Bandung katanya. Ya, mudah-mudahan juga bisa dibantu di sana, kita bisa apa namanya, bisa ikut serta ya, karena hal itu hal minimal yang kita bisa lakukan. Itu bukan yang harusnya kita lakukan, karena yang harus kita lakukan lebih dari itu. Cuma yang kita mampu segitu, maka kita lakukan apapun yang kita bisa, tapi kita niatkan karena Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bermanfaat. Saya punya kawan, orang yang paham agama dan seterusnya, kemudian dia minum di Starbucks, kemudian dia apa namanya, pajang foto. Dia dengan bangga dia minum, kemudian dia pasang. Kemudian saya tegur, begitu saya tegur dia bilang saya tidak ikut-ikutan politik, tidak ikut-ikutan politik, kata dia seperti itu. Nah, ini orang yang tidak apa namanya, tidak punya perasaan, tidak mengerti, tidak paham, dan belajarnya salah. Kalau orang belajar salah ya seperti itu nanti akhirnya. Ketika kita sebisa mungkin kalau kita bisa memboikot mereka, maka kita lakukan hal tersebut. Artinya apapun yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah, dan kita melakukan yang kita bisa, dan kita niatkan melakukan yang lebih dari itu kalau kita mampu. Karena kewajiban kita adalah menolong dan juga membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mereka adalah saudara seiman. Kalaupun mereka bukan seiman, kita berkewajiban membantu karena mereka dizalimi. Tapi ini saja yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman kita di Bandung mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan bisa membantu dan mendoakan saudara-saudara kita di sana insyaallah taala. Allahu alam, kita masuk ke dalam inti kajian kita tentang masalah akidah. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang saya anggap mungkin sangat penting ya, agar kita bisa mengerti dan memahami eh, kelompok-kelompok di dalam akidah. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang penyebab munculnya kadang-kadang akidah aliran sesat. Di antaranya adalah ketika ada seorang yang keluar memiliki pendapat berbeda dengan pendapat ulama di zamannya, maka kemudian dia membawa pemahaman atau pemikiran-pemikiran baru, dan kemudian menyebar, akhirnya muncul kelompok-kelompok di dalam Islam. Ya, saya ingin memulai dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, maka beliau di dalam akidah menekankan pada 3 hal. Yang pertama, pada iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Nabi. Dan yang ketiga adalah hari akhir. 3 hal ini.
Jadi ketika seorang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada hari akhir, maka di situ dia mampu melakukan apapun. Bilal ibnu Rabah dihukum, disiksa, diletakkan batu di atas dadanya, tapi beliau tidak goyah dan tidak gentar serta tidak merubah agamanya, walaupun dipaksa. Kemudian Ammar ibnu Yasir begitu juga dan keluarganya, Sumayyah, ibunya ya Ammar bin Yasir, kemudian Yasir ya, terbunuh mereka di dalam siksa yang dilakukan oleh kufar Quraisy, tapi mereka tidak goyah dan tidak murtad dan tidak meninggalkan ajaran Islam. Karena apa? Tiga hal tadi yang ditanamkan oleh Nabi. Iman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji kalian itu, untuk janji yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Maka Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, wanita pertama yang mati syahid, dia ditusuk dari, mohon maaf, kemaluannya sampai ke atas, dan dia tidak meninggalkan agamanya. Begitu juga Yasir sampai terbunuh. Ayah Ammar bin Yasir. Terbunuh mereka semua, tetapi mereka semua tegar. Karena akidah yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Dan kemudian para sahabat tidak banyak teori, tapi banyak beramal. Begitu tahu Allah itu maha mendengar, mereka jauhkan hal-hal yang kalau mereka lakukan, nanti akan membuat Allah marah. Ketika mereka tahu Allah maha melihat, mereka jauhkan semua hal-hal yang mereka lihat bahwasannya Allah itu akan marah kalau mereka lakukan, dan seterusnya. Jadi sifat-sifat Allah, kemudian juga ajaran akidah yang mereka dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka beramal, mereka memperbanyak amal karena memang tidak ada waktu ya untuk banyak berpikir dalam artian banyak berteori dan seterusnya karena kehidupan mereka dipenuhi dengan jihad, kehidupan mereka dipenuhi dengan pengorbanan. Uh, Pernah sekali tentang ketika Rasulullah membahas tentang masalah amal, masalah perbuatan, bahwasannya semua perbuatan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya semua orang ditakdirkan kebaikan dan buruknya dan ini merupakan rukun iman. Maka para sahabat bertanya, "Qalu fa fimal amal ya Rasulullah?" Mau ngapain kita beramal ya Rasulullah kalau sudah di apa namanya ditakdirkan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya terus untuk beramal. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu dia akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Nah, tapi sahabat tidak membahas panjang lebar lagi. Ketika Rasulullah SAW beramal, udah langsung mereka beramal. Seperti itu. Nah, kemudian masa Rasul SAW, setelah Rasulullah wafat, para sahabat begitu juga para khulafa Rasyidin, mulai dari zaman Abu Bakar, zaman Umar, kemudian zaman Utsman ibnu Affan, mulai muncul kelompok Khawarij, permulaannya muncul. Kemudian pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib mulai muncul mereka Khawarij, mereka melawan para ulama, ya. Termasuk Khawarij ini munculnya karena melawan ulama. Nah, jadi mereka tidak lagi mendengarkan fatwa dari para sahabat yang ulama. Mereka melihat Utsman ibnu Affan melakukan berbagai macam kesalahan menurut mereka padahal tidak salah. Nah, kemudian apa? Mereka berijtihad sendiri dan bukan waktunya. Kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar tentang masalah apa namanya? Masalah ijtihad yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Seperti dokter kemarin saya jelaskan. Masalah dokter bukan dia belum ahlinya, kemudian dia buka praktek dokteran dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan, ya, sehingga terbunuhnya Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kemudian pada zaman Sayyidina Ali seperti itu. Ya, seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas diutus untuk bermusyawarah dengan Khawarij untuk berdiskusi dengan mereka. Ya, Khawarij ini sepele, mereka menganggap bahwasannya Ali bin Abi Thalib itu mau diajak untuk damai dengan berhukum, ya, untuk bermusyawarah dengan kelompok
Sayyidina Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nah, jadi mereka menganggap bahwasannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berhukum dengan hukum manusia. Jadi kalau musyawarah kan kita akan berbicara ya, kemudian nanti akan melahirkan hukum di situ. Nah, kemudian mereka menganggap tidak bahwasannya Ali bin Abi Thalib tidak mengikuti hukum Allah yang itu memerangi orang yang memberontak. In taifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi. Dalam Al-Qur'an Allah menyuruh untuk memerangi orang yang memberontak. Nah, cuman Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika diminta untuk berdamai, nah, pada saat Sayyidina Ali ingin terus melakukan peperangan, dia punya pasukan, pasukannya itu terbagi menjadi dua. Ada yang ingin melanjutkan perang, ada yang tidak ingin melanjutkan perang. Yang tidak ingin melanjutkan perang ini menganggap bahwasannya pasukan Muawiyah sudah mengangkat mushaf, ingin berdamai. Nah, sedangkan yang ingin melanjutkan perang menganggap bahwa itu adalah tipuan. Nah, yang dari kelompok yang ingin melanjutkan perang itu terbagi dua. Ada kelompok yang apa namanya tetap bersama Sayyidina Ali, ada yang kemudian kecewa dan kemudian mereka akhirnya menjadi Khawarij karena menganggap bahwasanya Sayyidina Ali itu melakukan kesalahan dan seterusnya, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala karena menghukumi manusia, katanya begitu. Nah, kemudian Sayyidina Ibnu Abbas juga apa namanya eh, kemudian berdiskusi dengan mereka dan mengatakan bahwa berhukum dengan manusia itu belum tentu semuanya dilarang karena Allah berfirman fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada percekcokan antara suami dan istri, maka Allah menyuruh untuk mengutus hakim dari keluarga suami dan keluarga istri. Maka di sini Allah menyuruh berhukum dengan hukum manusia, tapi yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Nah, kemudian sebagian khawarij yang sesat itu kemudian kembali ke jalan yang benar setelah diberitahukan oleh ulama sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fitnah khawarij terus sampai kemudian mereka pecah belah dan ada banyak kelompok. Kemudian setelah itu ada lagi fitnah yang namanya fitnah mulai muncul, ada lagi namanya fitnah tentang qadar, tentang takdir. Al-Amr Unuf dijelaskan di dalam Sahih Muslim, masih ada zaman sahabat. Bagian orang yang bicara bahwasannya Allah tidak mengetahui tentang takdir manusia. Jadi manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu apa-apa. Jadi itu perkataan daripada sebagian orang sesat di zaman sahabat Nabi SAW. Kemudian setelah itu muncullah di awal-awal mulainya Daulah Abbasiyah, muncul kelompok yang disebut dengan Jahmiyah. Nah, saya ingatkan Jahmiyah ini adalah kelompok yang tidak punya buku, tidak punya kitab yang sampai kepada kita, sehingga kita juga cuma bisa menceritakan. Karena kalau kita objektif harus baca langsung dari sumber mereka. Nah, cuma karena kita hanya dapat informasi dari orang lain, maka itu yang diceritakan dan dijelaskan oleh para ulama tentang kesesatan mereka. Kemudian juga fitnah daripada Jahmiyah, yaitu orang-orang yang mulai mengatakan bahwasannya Allah itu tidak apa Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tapi mereka eh, mulai aneh, memiliki pemikiran aneh. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Kalau makhluk itu ada, maka Allah tidak ada, tidak bisa disebut ada. Dan makhluk tidak ada berarti Allah tidak disebut tidak ada juga, tidak bisa disebut tidak ada. Jadi Allah itu tidak ada, tidak bisa disebut ada dan tidak bisa disebut tidak ada. Jadi kan aneh, mulai muncul pemikiran-pemikiran aneh. Ya, kemudian mereka menolak sifat Allah, menolak asma Allah, ya nama-nama Allah dan seterusnya. Nah, kemudian juga muncul ada yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah sebuah kelompok yang mereka memiliki niat baik. Awal munculnya itu karena mereka ingin membela agama Islam, melawan orang Kristen, dan juga melawan ahli-ahli filsafat Yunani. Jadi Mu'tazilah itu melawan filsafat Yunani, melawan ahli filsafat. Muncul para ahli-ahli filsafat setelah Islam menyebar, kemudian Islam bersinggungan dengan
filsafat Yunani dan yang lainnya, maka di sini mereka orang-orang filsafat itu juga termasuk di antaranya orang Kristen dan Yahudi, mereka mulai memunculkan subhat-subhat, memunculkan pemikiran-pemikiran yang meragukan kebenaran Islam. Maka muncul kelompok yang dinamakan dengan Mu'tazilah ini. Tujuan mereka, kemudian mereka mulai mempelajari filsafat-filsafat itu untuk membalas, untuk menjawab hal-hal yang dianggap meragukan Islam. Jadi dijawablah oleh para Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Namun masalahnya adalah kelompok Mu'tazilah ini mempelajari filsafat itu sebelum filsafat ya disebut juga ya, dengan ilmu kalam dilakukan atau mereka itu mempelajari filsafat sebelum ilmu-ilmu keislaman itu selesai ditulis. Sebelum ilmu-ilmu keislaman itu menyebar. Ya, jadi masih dalam proses penulisan, masih dalam proses penyebaran, belum matang, belum kuat. Nah, mereka ketika belajar ilmu ilmu-ilmu tadi Yunani tadi, maka mereka tidak didasari dengan pondasi yang kuat, pondasi keislaman dan keilmuan Islam yang kuat, sehingga mereka salah di dalam berpendapat dan juga di dalam hasil pendapat mereka. Nah, kemudian muncul apa namanya yang sebagaimana kita ketahui muncul fitnah dinamakan dengan fitnah khalqil Quran atau fitnah yang menyatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, kemudian muncul perkataan-perkataan aneh dari Mu'tazilah, ya seperti Quran makhluk. Kemudian mengatakan bahwasannya perbuatan manusia itu bukan diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh si manusia itu sendiri. Ya, jadi Allah tidak ada urusannya kalau kita melakukan kejelekan atau melakukan keburukan, kalau kita pergi ke suatu tempat atau kita tidak pergi, itu semua murni merupakan perbuatan kita dan tidak ada campur tangan Allah di situ. Nah, mulai muncul hal-hal aneh juga dilakukan oleh Mu'tazilah. Niat mereka bagus dan baik, tapi kemudian muncul keanehan-keanehan. Nah, kemudian juga mulai muncul lagi apa apa namanya hal-hal yang mereka katakan juga diantaranya mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu apa mereka bukan dikatakan muslim dan juga bukan dikatakan tidak muslim. Dia ada di dalam dua manzilah, dia ada dalam dua kedudukan. Jadi tidak jelas kedudukannya apa. Kenapa? Karena dia berada di antara dua kubur di tengah-tengah itu, bukan Islam dan juga bukan tidak Islam. Pokoknya pemikiran-pemikiran aneh mulai muncul dari Mu'tazilah. Sehingga para ulama pun mulai memerangi mereka. Ya, para ulama, ya, kita katakan ulama pewaris para nabi. Ya, kemarin pelajaran kemarin kita katakan semua keanehan-keanehan muncul karena para ulama dimusuhi atau dimulai ada pemikiran yang nyeleneh, yang tidak sesuai dengan ajaran para ulama. Maka para ulama yang merupakan para pewaris nabi mulai memerangi mereka. Sampai puncak daripada Mu'tazilah itu adalah pada zaman Al-Imam Ahmad ibnu Hambal ketika mereka mewajibkan orang untuk ya mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Sebelum zaman Imam Ahmad mereka sudah banyak dan sudah mulai memiliki kekuatan dan memegang tampuk kepemimpinan di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Nah, kemudian mereka mewajibkan orang dan para ulama untuk ikut madhab mereka, ikut pemikiran mereka. Tapi di antara ulama yang tegar dan membela akidah yang benar adalah Imam Ahmad ibnu Hambal dan mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nah, kemudian Imam Ahmad sebagaimana kita ketahui secara singkat bahwa beliau disiksa dan seterusnya dan kemudian Allah memenangkan Al-Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah, kemudian Imam Ahmad menang dan Imam Ahmad seorang ahli hadis besar, hafal 1 juta hadis. Beliau seorang ulama besar, hafal 1 juta hadis. Ya, murid daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau kemudian Imam Ahmad
eh, terus tentunya memiliki sensitivitas terhadap ilmu kalam. Dan juga para ulama memiliki sensitivitas terhadap ilmu kalam. Makanya perkataan mereka terhadap ilmu yang disebut dengan ilmu kalam itu sangat keras. Imam Syafi'i menjelekkan ilmu kalam dengan keras. Itu juga Imam Ahmad dan para ulama salaf terdahulu menjelekkan ilmu kalam dengan keras. Nah, ini harus dilihat konteksnya dan harus difahami konteksnya, konteks apa namanya sejarahnya. Kenapa ilmu kalam dimusuhi oleh para ulama? Karena ilmu kalam tadi dipakai oleh Mu'tazilah, ya, dan membuat kesesatan terhadap Mu'tazilah ini. Dan ilmu Islam itu belum dicatat. Sehingga para ulama itu tidak suka orang belajar ilmu kalam, belajar ilmu agama dulu, belajar ilmu hadis dulu, belajar ilmu fikih dulu, belajar ilmu tafsir dulu, dan seterusnya. Mereka tidak mau orang belajar ilmu kalam terlebih dahulu karena ilmu-ilmu keislaman belum tercatat dan terbukukan dengan baik dan belum tersebar dengan baik. Nah, sehingga para ulama memeranginya dengan keras. Dan ketika Mu'tazilah muncul, seluruh kelompok Islam terpengaruh. Pengaruhnya sangat dahsyat. Mu'tazilah itu sangat dahsyat, bahkan menghancurkan seluruh kelompok Islam yang ada. Akidahnya maksud saya. Dalam artian akidahnya berubah semua. Syiah yang tadinya pemahamannya menyamakan Allah dengan makhluk, menjasadkan Allah, ya, itu berubah seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu tidak mau menjisimkan atau menjasadkan Allah, tidak mau mengatakan Allah itu berjisim. Berjisim maksudnya memiliki anggota tubuh dan seterusnya. Ini kemudian berubah. Kenapa? Saking pintarnya mereka di dalam beretorika, kemudian juga di dalam berpikir, ya, sehingga orang terpengaruh. Masuk juga ke dalam Khawarij. Khawarij akidahnya terpengaruh dengan Mu'tazilah. Syiah terpengaruh dengan Mu'tazilah. Dan kelompok-kelompok lainnya terpengaruh dengan Mu'tazilah. Ini harus kita pahami juga. Sehingga kemudian ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama yang belum terkena dengan fitnah Mu'tazil tersebut atau Mu'tazilah tersebut, mereka tidak bisa menjawab Mu'tazilah karena Mu'tazilah memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh mereka, memiliki ilmu kalam, ilmu retorika, ya, dan seterusnya, ilmu filsafat yang tidak dimiliki oleh para ulama Islam. Sehingga ulama Islam cara memeranginya cuma bilang apa? Jangan belajar ilmu kalam, jangan belajar ilmu kalam. Nah, begitu ada lontaran pemikiran yang mereka lontarkan, tidak bisa menjawab seperti itu. Sehingga orang semua terkena dengan Mu'tazilah, termasuk orang awam dan juga orang yang bukan awam. Nah, di sini Imam Ahmad pun sama. Imam Ahmad ketika disuruh untuk dipaksa untuk jadi Mu'tazilah, mengatakan Quran makhluk, beliau menolak. Nah, kemudian karena Imam Ahmad menolak, maka Imam Ahmad mendapatkan simpati dari banyak orang, dan kemudian singkat cerita Imam Ahmad yang menang di dalam fitnah tersebut. Nah, kemudian beliau rahimahullah taala juga sangat sensitif terhadap ahli kalam dari kelompok apapun, sehingga beliau menyesatkan mereka dan juga memerangi mereka. Nah, bahkan Imam Ahmad itu berlebihan di dalam masalah ini, ya. Imam Ahmad kalau dipakai, maka ini saya sengaja menjelaskan hal ini karena nanti akan muncul, atau bukan akan, telah muncul sekarang kelompok-kelompok yang menggunakan perkataan-perkataan Imam Ahmad untuk menjelekkan para ulama. Ya, jadi ada ulama, ada namanya Harith Al-Muhasibi, ada yang namanya Ibu Abu Hanifah, ada yang namanya Abdullah bin Kullab, ada lagi yang namanya misalkan siapa namanya Al-Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari. Bayangkan Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad kurang lebih. Beliau memiliki perkataan tentang Al-Quran. Itu dijelekkan juga oleh sebagian orang zaman sekarang yang tidak punya akhlak dan juga tidak ngerti tentang akidah, nggak belajar dengan para ulama dan seterusnya. Mereka, saya bicara ini di negara Arab, ya, muncul kelompok yang mencaci maki para ulama semuanya dengan mengatasnamakan perkataan Imam Ahmad tanpa mau melihat konteksnya. Jadi Imam Ahmad itu keras betul, tapi kenapa dia keras? Konteksnya seperti apa? Dan Imam Ahmad memusuhi seluruh ulama di zamannya yang tidak mau
yang tidak mau apa namanya bersikap seperti beliau. Kawan Imam Ahmad namanya Yahya ibnu Ma'in. Yahya ini ahli jarh wa ta'dil, seorang ahli hadis. Yang kalau kita gunakan perkataan Imam Ahmad terhadapnya, maka nggak ada hadis sahih, tidak sahih. Kita nggak tahu yang mana sahih dan tidak. Yahya bin Ma'in seorang ulama besar, tapi beliau ketika dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk, dia mengatakan Quran makhluk, tapi apa? Tapi bukan dalam rangka mengakui, tapi dia karena terpaksa, diancam, nyawanya terancam. Maka di sini di dalam Islam boleh seseorang itu untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan untuk berbicara yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, seperti sahabat Ammar bin Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ketika sahabat Ammar dipaksa untuk mengatakan yang kafir ketika ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah seperti yang tadi saya ceritakan dibunuh dan dibantai, maka kemudian Ammar boleh untuk mengatakan, kata Rasulullah SAW, boleh untuk mengatakan kata-kata kafir, tapi hatinya tidak boleh mengakuinya, karena dia terpaksa dan diancam. Nah, para ulama pun ada yang mengambil rukhsah atau keringanan, namun Imam Ahmad tidak memberikan kesempatan kepada mereka, dan menjelekkan mereka semua, dan bahkan tidak mau mengajak bicara mereka, dan seterusnya. Imam Ahmad seperti itu, anaknya sendiri tidak diajak bicara ketika menerima uang daripada atau menerima hadiah daripada pemimpin, daripada pemerintah. Imam Ahmad itu tidak mau makan, tidak mau minum dari uang pemerintah karena dianggap syubhat, karena dia anggap uangnya bercampur dengan kezaliman, mereka mengambil harta dengan tidak baik dan seterusnya. Itu Imam Ahmad Ibnu Hambal. Sehingga ketika ada keluarganya yang menerima uang, dia tidak mau makan dan tidak mau seterusnya. Nah, itu adalah merupakan pendapat pribadi beliau. Itu zuhudnya beliau, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sehingga perkataan dia terhadap sebagian ulama tidak diterima, dan kita tetap mengikuti atau mengambil apa namanya ilmu daripada para ulama sejaman dengan Imam Ahmad. Salah seorang ulama besar yang bertentangan dengan Imam Ahmad, juga bukan bertentangan, tapi Imam Ahmad menjelekkan dia, adalah Imam Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan 300-an hadis. Nah, kalau kita nggak 300 hadis dari Imam Ali bin Madini, kalau kita tidak mau belajar atau mengambil ilmu Ali bin Madini karena perkataan Imam Ahmad, maka hadis Bukhari konsekuensinya juga harus kita tolak. Banyak orang tidak berpikir panjang dalam masalah ini. Tetapi para ulama yang dimusuhi oleh Imam Ahmad itu, mereka tidak ada yang musuhi Imam Ahmad. Karena mereka mengetahui siapa Imam Ahmad. Mereka apa namanya maklumi Imam Ahmad, karena Imam Ahmad di apa namanya dihukum oleh dan juga disiksa oleh Mu'tazilah, dipaksa untuk melakukan perkataan khalqil Quran, kemudian dipenjara. Jadi mereka maklum Imam Ahmad. Ketika Yahya ibnu Ma'in tadi yang saya ceritakan ditanya tentang Imam Ahmad bagaimana, karena beliau memang spesialis ulama yang takhususnya, spesialisnya yaitu menilai seseorang apakah dia baik atau tidak. Ketika ditanya tentang Imam Ahmad, maka dia membela Imam Ahmad dan mengatakan, Imamu ahli sunnah wal jamaah, jangan tanya saya tentang Ahmad, tapi tanyalah saya kepada Imam Ahmad. Perkataan Yahya ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala. Jadi semua harus didudukkan sesuai konteks. Banyak orang yang mengambil perkataan salaf, perkataan betul, tetapi tidak sesuai konteksnya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran itu ada namanya sabab nuzul, nuzulul Quran. Kalau kita nggak ngerti, nanti salah paham. Jangan kalian menceburkan diri kalian di dalam apa namanya kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalau kita pahami seperti itu, berarti kita tidak usah berjihad. Kenapa? Karena berjihad itu membuat kita nanti mati, membuat perang, membuat kehancuran. Nah, karena kalau paham secara tekstual begitu, begitu pemahamannya. Tapi kalau lihat sabab nuzulnya, justru sebaliknya. Para sahabat dalam sabab nuzulnya mengatakan bahwa ketika kita sudah enak dengan kehidupan dunia, kita sudah mulai apa namanya lebih lebih suka menanam, bertanam, ya beternak dan seterusnya, kita lebih suka dengan dunia, muncul ayat ini. Jangan kalian atau turun ayat ini, jangan kalian
apa namanya, melemparkan diri kalian dalam kebinasaan, yaitu kebinasaan kehidupan dunia, meninggalkan jihad. Justru jadi jauh berbeda, bertolak belakang pemahamannya. Hadis pun dipahami dengan sababul wurud. Kenapa ada hadis itu? Harus kita pahami, mempelajari konteksnya. Begitu juga pemahaman ulama, perkataan ulama salaf, bukan asal ulama salaf ngomong kemudian tidak dipahami. Kalau tidak, kita harus fair. Imam Ahmad mengatakan, bainana wa bainakumul janaiz. Antara kami dengan Anda itu ada jenazah, adalah jenazah. Yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan adalah jenazah. Kalau yang mengantar jenazah itu banyak, berarti saya dalam kebenaran. Kalau yang mengantar jenazah saya itu, kalau saya meninggal, kata Imam Ahmad, kalau yang mengantarkan jenazah saya itu sedikit, berarti saya dalam kesesatan. Nah, kalau sekarang dipraktekkan, silakan aja. Perkataan Imam Ahmad, silakan praktekkan. Besok ada yang meninggal. Ahlu bid'ah, orang liberal misalkan. Banyak yang mengantarkan. Atau yang dianggap bid'ah. Banyak yang mengantarkan. Mau nggak kita katakan dia berada di dalam kebenaran? Kita harus sesuai, apa namanya, harus fair. Jadi itu perkataan Imam Ahmad juga. Nah, tapi kalau perkataan ini ketika yang meninggal tidak disukai oleh orang-orang yang suka mengambil perkataan salaf dan mencomotnya, kemudian tidak melihat konteksnya, mereka akan menjelaskan, oh bukan begitu, maksudnya perkataan Imam Ahmad itu begini, begini, begini. Dan kita setuju itu. Ya, Imam Ahmad mengatakan bahwasannya kebenaran dan kesesatan dinilai dengan banyak atau tidaknya orang yang mengantar jenazah, karena zaman itu orang awamnya masih faham agama dengan jelas, mengerti, mereka ikuti para ulamanya. Sehingga kalau yang meninggal orang yang ahlul bid'ah, Mu'tazilah dan seterusnya, para para kelompok, orang-orang dari kelompok-kelompok yang sesat, orang-orang awam tidak mau mengantar jenazahnya. Karena awamnya itu ngerti agama. Orang awamnya itu kualitasnya lebih bagus dari kita zaman sekarang. Nah, sehingga ulama Imam Ahmad mengatakan seperti itu wajar. Nah, kalau zaman sekarang orang nggak ngerti. Yang meninggal orang sekuler sama aja, banyak juga mungkin yang mengantarkan. Kemudian apakah dia jadi benar? Tidak bisa dipakai karena tidak sesuai konteks. Mudah-mudahan ini jelas. Nah, kemudian eh, muncul kelompok yang berasal dari Mu'tazilah dinamakan dengan Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari keluar dari rumah seorang Mu'tazili. Keluar dari rumah seorang Mu'tazili, ya, Al-Jubba'i. Beliau tadinya Mu'tazilah selama 40 tahun. Kemudian dia sadar bahwa dia dalam kesesatan dan dalam kesalahan, maka kemudian Al-Imam Ibnu Hasan Al-Asy'ari kemudian mengumumkan bahwasannya dia berlepas diri daripada akidah eh, Mu'tazilah, dan kemudian dia mengatakan mengikuti Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal di dalam akidahnya. Namun Imam Abul Hasan ini, karena dia faham ilmunya Mu'tazilah, ilmu kalam, maka dia mulai membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan cara Mu'tazilah, dengan cara ilmu kalam. Dia tidak hanya sekedar membawa hadis, membawa ayat, seperti yang dilakukan oleh para ulama salaf, para ulama hadis, para pengikut Imam Ahmad dan seterusnya, tapi dia juga mulai melawan Mu'tazilah dengan ilmu mereka, yaitu dengan ilmu kalam. Dia menjelaskan kesalahan pemikiran mereka dengan ilmu kalam. Nah, karena Imam Abul Hasan membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di sini para ulama, para talabatul ilmi atau para penuntut ilmu dari segenap penjuru dunia Islam mulai mendatangi Abul Hasan Al-Asy'ari untuk belajar ilmu akidah. Di sini kenapa? Karena mereka ingin melawan Mu'tazilah, ingin membantah Mu'tazilah di dalam pemikiran-pemikiran mereka yang sesat, yang salah. Nah, dengan apa? Dengan cara mempelajari ilmu kalam tersebut. Nah, ini tentunya setelah wafatnya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Mulailah para ulama belajar semua belajar kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan beliau akhirnya pemikirannya terkenal dan tersebar. Pemikiran yang disebut dengan pemikiran Al-Asy'ari. Ya, juga nanti ada lagi pemikiran Al-Maturidi yang sebenarnya bukan merupakan tidak berkaitan, tetapi dia berada dalam
tempat lain, namun kurang lebih hampir sama dan hampir mirip lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian eh, pengikut Imam Ahmad yang merupakan mereka pengikut dalam artian mereka itu belajar langsung dengan Imam Ahmad, itu berada di daerah Baghdad, di daerah Irak. Jadi Imam Ahmad tinggalnya di Irak, di Baghdad, dan para pengikutnya berada di Baghdad juga di Irak. Para pengikut Imam Ahmad mengikuti Imam Ahmad di dalam zuhudnya, di dalam apa namanya, penjauhan mereka terhadap terhadap penguasa. Ya, jadi ulama Hambali terkenal dengan tidak suka dekat-dekat dengan penguasa. Itu ulama Hambali. Ya, para ulama Hambali kenapa? Mengikuti Imam Ahmad yang tidak suka dekat-dekat dengan sultan, dengan penguasa. Karena menganggap bahwa mereka fitnah, mereka zalim, mereka melakukan kejelekan-kejelekan dan kesalahan-kesalahan, kefasikan-kefasikan. Tapi mereka tidak memberontak, cuman menjauhi. Kemudian mereka terkenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi para pengikut Imam Ahmad terkenal melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak ulama Imam Imam Hambali yang para pengikut Imam Ahmad yang dimusuhi oleh para penguasa. Nah, ini harus kita pahami. Imam Al-Barbahari, salah seorang ulama dari mazhab Imam Ahmad, itu apa namanya, dimusuhi oleh penguasa sampai dia menjadi buronan kurang lebih. Bukan dia memberontak, dia tidak memberontak, tapi dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sampai meninggal kurang lebih dalam keadaan dicari-cari oleh penguasa pada saat itu. Mustalah, afwan, ini penting juga supaya antum tidak salah paham. Mustalah Hambali, kalau saya katakan Hambali, ini adalah sebuah kelompok akidah, bukan fikih. Kalau dalam fikih kita tahu ada madhab Abu Hanifah, Hanafi, madhab Malik, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Fikih. Fikih kan hukum. Ya, hukum Islam. Ya. Antum sudah belajar. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha tafsiliyah. Hukum-hukum praktis. Itu fikih. Cara sholat gimana, cara wudhu gimana, eh, kemudian cara membayar zakat gimana, hukumnya zakat apa, itu fikih. Akidah kepercayaan kan kita kemarin sudah bahas. Hambali adalah mustalah akidah. Jadi kalau disebut Hambali artinya adalah kelompok akidah. Fikih muncul belakangan. Fikih Hambali belakangan. Jadi yang kalau ulama zaman dulu atau pada zaman Imam Ahmad dan setelahnya itu ketika disebut Hambali maksudnya adalah orang-orang yang berakidah dengan akidah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Memiliki kepercayaan seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal, mengikuti kepercayaan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ini adalah nama kelompok. Nah, muncul fikih itu kurang lebih 100 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad, kurang lebih. Nah, jadi belakangan fikih. Nah, jadi kalau saya sebut Hambali maksudnya adalah akidah, satu kelompok di dalam akidah, bukan di dalam fikih. Ya, ini biar jelas. Nah, Imam, ini waktunya masih ada nggak? Atau Afwan? Masih ada Ustaz. Berapa lama? Jam 6.20 Ustaz. Nanti ada sesi pertanyaan. Ya, saya selesai sampai jam berapa? 6, 6.20 Ustaz. oh 5 menit lagi ya. Taib. Jadi Imam Ahmad Ibnu Hambal ini pengikutnya banyak di Baghdad. Nah, Asy'ari, pengikut Imam Ahmad ini tidak suka atau tidak tidak mempelajari ilmu kalam. Mereka itu kalau beriman terhadap suatu hadis, maka dia langsung ada hadisnya diimani begitu dengan simpel dan singkat, ya. Kemudian apa namanya? Kalau ilmu kalam tentunya mereka mempelajari dengan retorika dan seterusnya. Nanti para ulama Hambali akan berubah menyikapi ilmu kalam, akan berubah. Kenapa? Karena tadi konteks. Kenapa ulama menjelekkan ilmu kalam dan seterusnya? Karena ada konteksnya tadi. Maka setelah mempelajari ilmu kalam, di sini para ulama ilmu kalam yang dibolehkan oleh para ulama,
yang sudah apa namanya, yang sudah tidak lagi bertentangan dengan agama Islam, dan juga sudah di apa, kalau ibarat air itu disaring, dia sudah disaring. Jadi sudah aman, tidak ada masalah. Dan ilmu Islam telah dibukukan dan telah tersebar. Pak hadis juga sudah dibukukan, sudah aman lah kurang lebih. Sehingga orang bisa belajar dengan pondasi yang kuat, kemudian bolehlah mempelajari kalau nanti ada perubahan gitu. Asy'ari dengan Hambali ini akur, damai, tidak ada masalah awal-awalnya. Nanti ada muncul fitnah-fitnah. Terjadi perseteruan atau pertentangan berdarah, ya. Jadi sampai nanti muncul keributan berdarah antara Hambali dengan Asy'ari, Asy'ari dengan Maturidi dan seterusnya. Fitnah terjadi karena tidak saling memahami. Salah seorang ulama Hambali namanya Abu Ismail Al-Harawi membuat suatu kitab Dhammul Kalam, dan kemudian akhirnya dengan kitab tersebut di situ, dan sebelumnya juga muncul kitab Mathalib Ibnu Abi Bishr, kejelekan-kejelekan Asy'ari, Imam Abdul Hasan Asy'ari. Di situ Imam Abdul Hasan Asy'ari difitnah dengan seluruh fitnah yang mungkin tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Dikatakan dia tidak sholat, dikatakan dia melakukan dosa-dosa besar dan seterusnya. Kitab ini nanti dijawab oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabi'in Kadzibil Muftari. Nah, muncul apa, situasi panas antara Asy'ari dengan Hambali. Hambali apa namanya, juga orang awamnya itu sampai bahkan menelan orang awamnya itu bahkan sampai melakukan hal yang di luar batas, sampai misalkan melakukan menyebabkan kematian Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang mufassir yang terkenal. Beliau dikepung, kemudian sampai wafat di dalam rumah, ya. Sampai wafatnya dikepung di rumahnya dan seterusnya, tidak bisa jenazahnya diantar ke kuburannya pada siang hari karena Baghdad dikuasai oleh para pengikut Imam Ahmad atau para Hanabilah atau Hambali. Nah, di sini Asy'ari ditekan oleh oleh Hambali awalnya. Kemudian nanti muncul fitnah, ada fitnah Al-Kunduri, kemudian ada fitnah nanti Qushairi, mungkin minggu depan akan kita pelajari. Kenapa kita pelajari ini? Pelajaran ini tujuannya adalah agar kita nanti paham. Setelah fitnah yang terjadi, kenapa sebab-sebabnya, nanti bagaimana sikap ulama yang sesudahnya. Ulama tidak memelihara fitnah tadi, berdarah, tapi tidak memelihara hal tersebut. Dilihat nanti permasalahannya apa, kemudian diselesaikan oleh para ulama. Sehingga kemudian damai kembali antara Asy'ari, Hambali, Maturidi, dan seterusnya, kelompok-kelompok yang disebut dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Insya Allah minggu depan atau pertemuan depan akan kita bahas. Ini kemudian damai. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Kelompok A pernah dulu sejarahnya bertengkar dengan kelompok B. Nah, ini bukan untuk dipelihara. Justru untuk dilihat, apa sih masalahnya? Masalah besar dikecilkan. Masalahnya kecil dihilangkan kalau bisa. Karena biasanya ketika terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan sampai di luar batas, terjadi pembunuhan, terjadi macam-macam, itu biasanya ada kesalahpahaman. Ya, kalau masih bisa dikompromikan, bisa diakurkan, maka wajib kita mengakurkan. Itu yang dilakukan oleh para ulama setelah fitnah-fitnah yang terjadi nanti. Akan kita jelaskan. Jadi kita pun harus meniru itu. Jangan nanti sampai Al-Irsyad pernah ada masalah dengan kelompok fulan, pernah ada masalah berdarah, kemudian kita terusin sampai kiamat. Nggak bisa. NU dengan Muhammadiyah perang, dulunya masalah, kemudian nanti sampai kiamat kita harus perang. Kenapa? Karena NU bukan Muhammadiyah, Muhammadiyah bukan NU, misalnya begitu. Kita justru dudukan persoalan sesuai dengan kapasitasnya, dengan apa namanya, dengan jelas, atau dengan apa namanya, dengan mendudukan persoalan pada tempatnya yang tepat. Kalau tidak bisa didudukan, ya sudah, kita tidak akan apa namanya, tidak akan mengorbankan kebenaran pasti, ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan antara kita dengan Syiah, dengan Khawarij, dengan Mu'tazilah, dan tidak bisa didudukkan, tidak bisa kompromi, ya kita tidak akan kompromi gitu. Tapi dalam masalah-masalah yang dengan kelompok-kelompok yang bisa kita di situ, kita lihat masalahnya, kita pelajari, dan kemudian kita bisa memperbaiki keadaan,
ya kita perbaiki, kita dudukan pada posisinya masing-masing. Jangan yang kecil dibesarkan, yang besar ditambah besarkan, bukan seperti itu. Yang besar dikecilkan sebisa mungkin, apa namanya, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan ini jelas, karena banyak orang yang nggak ngerti masalah ini. Dan kita belajar dari sejarah di dalam masalah akidah agar kita paham nanti. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan fokus terhadap satu kelompok yang akan kita bahas. Kenapa kita bahas kelompok tersebut nanti akan saya jelaskan. Mudah-mudahan karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang luar biasa di pagi hari ini dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang gitu yang salah. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan di kolom chat. Mungkin ini ada yang ingin langsung bertanya dari Bapak Rifki Basyarahil. Hmm. Mangga boleh dibuka mute-nya. Mangga Bapak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Eh, Ustadz izin bertanya Ya, terkait dua hal. Yang pertama terkait hukum demonstrasi seperti yang dilakukan oleh umat Islam terkait dengan Palestina. ya. Saya jawab dulu atau? Mangga Ustaz langsung dijawab saja Ah, Ustaz. tadi ada dua pertanyaannya. Tapi eh, satu-satu berarti. Demonstrasi tidak ada masalah, ya. Demonstrasi tidak ada masalah. Yang mempermasalahkan demonstrasi ini masalahnya karena tadi ada berkaitan dengan masalah waliul amri, taat terhadap pemimpin, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bahas sesuatu itu harus bahas dari akar masalahnya. Kalau saya jawabnya singkat, ya saya jawab nggak ada masalah. Nanti sebagian yang dengar kaget, wah kok kenapa? Kan ada yang tidak membolehkan demonstrasi, begini begitu. Nah kita kalau membahas singkat, jawabannya tidak ada masalah, boleh demonstrasi. Tetapi kalau mau nanti mau tahu lebih mendalam, kita nanti akan pelajari nanti. Kalau dalam pelajaran akidah ada pelajaran taat kepada waliul amri. Ya, waliul amri itu ada nanti bagaimana cara kita taatnya, batasan-batasannya, perbedaan antara tak apa namanya memberontak dengan protes. Ini penting nih, banyak orang nggak ngerti protes sama taat ya. Jadi ada hadis yang mengatakan kalau kita dipukuli, kalau harta kita diambil, kita disuruh taat. Nah, bagaimana memahami hadisnya? Nah, kalau rumah antum sekarang, antum semua yang sekarang hadir nih ada berapa orang? Ada 94. Kalau antum semua didatangi oleh polisi, rumah antum dianggap rumah mereka. Jadi diambil rumah antum itu dengan paksa. Kira-kira Anda pergi nggak ke pengadilan untuk protes? Datang ke pengadilan sesuai dengan apa namanya hukum yang berlaku, kita protes karena rumah kita yang kita miliki dengan lengkap surat-suratnya diambil oleh penguasa. Kita protes nggak? Sekarang, kalau saya tanya, tak jawab pribadi saja. Ya, pasti antum semua kemungkinan besar protes, akan berusaha untuk melapor bahwa ada polisi, oknum polisi yang mengambil rumah saya dengan paksa, kemudian menguasai lahan tanah yang saya miliki. Nah, kita memperjuangkan tanah hak kita dengan cara kita datang ke pengadilan, kita urus surat-suratnya, dan kita kemudian berusaha untuk merebut kembali. Ya, itu yang kita lakukan. Nah, jadi ada bedanya antara protes dengan tidak, dan bagaimana memahami hadis yang tadi, itu semua dipelajari nanti pada saat kita mempelajari tentang bagaimana hukum apa taat kepada waliul amri. Orang-orang yang taat pada waliul amri itu berdalil dengan dalil apa namanya ijma yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini di dalam kitab fikihnya menjelaskan perbedaan antara berontak, perbedaan antara protes, ya, dengan perbedaan antara orang yang melakukan apa namanya menyamun, atau menyamun bahasanya apa ya, merampok, ya, begal di jalanan, itu ada bedanya tuh, hukum-hukumnya beda. Nggak semuanya jadi khawarij, ngaco itu. Ya, banyak orang salah paham, anggap kalau kita sedikit protes khawarij. Itu kacau, salah.
Karena ada bedanya. Nanti bedanya apa itu pelajari khusus, tidak bisa sekarang. Ya, jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Cukup jelas, insya Allah, Bapak Oh ya. Rifki. Mungkin ada lagi Ustaz dari kolom chat dari Bapak Anton Rahmat. Ustadz, jika pakai sudut pandang akidah, maka hari ini Indonesia sedang dekat ke akidah apa? Sekalian dibahas HTI itu apa akidahnya? Begini, jadi pertama kita ini ketika eh, ketika kita membahas akidah, kita harus bisa mendudukkan posisi kelompok-kelompok yang berbeda. Di awal saya mengutip perkataan Imam namanya Imam Zahabi. Imam Zahabi mengatakan, Aballahu azza wa jal an yaj'ala man amana billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wa sama wa salla wa hajja wa zakka kaman wa in irtakaba al-'adha'im wa dhalla wa ibtada' kaman 'anada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Zahabi, Allah tidak ingin menjadikan orang mukmin yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan pada hari akhir, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, walaupun dia sesat, walaupun dia melakukan bid'ah, seperti orang yang membangkang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa abadal wathan atau menyembah berhala, wa nabadha syara'i kemudian menolak syariat, wa kafar kemudian dia kafir, walakin nabra ilallah minal bid'ah wa ahliha. Tapi kita menjauhi diri daripada bid'ah dan juga orang-orang yang yang juga apa namanya yang dan juga para pelakunya. Jadi gimana kita apa namanya menyikapi akidah sekarang di Indonesia nih macam-macam. Ya tadi seperti perkataan Imam Dahabi, ada yang menentang syariat, nggak mau syariat Islam ditegakkan. Nah ini kelompok jauh, sangat jauh ini. Ada lagi kelompok yang misalkan apa namanya kelompok yang membangkang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedomannya. Ini dijauhi, dia semakin jauh. Kelompok yang jadi kita harus tahu itu di luar lingkaran keislaman. Kalau orang sudah menolak syariat, misalkan sekuler, misalkan orang nasionalis yang membangun nasionalismenya di atas sekularisasi, di atas sekularisme, ini juga jauh. Orang ateis, itu mereka semua ini ahlul bid'ah. Jadi jangan bid'ah itu dianggap cuman apa namanya hal-hal yang mungkin sebagian orang anggap melakukan ritual-ritual saja, ritual-ritual yang kita anggap bid'ah, bukan. Itu mereka ahlul bid'ah itu sekuler, kemudian liberal, itu saya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang mughalladzah, yang berat. Ya, jadi mereka nomor satu itu. Lihat di Indonesia banyakkan mana coba? Ya itulah apa namanya yang kalau ditanya banyakkan mana tadi kan ya seperti itu. Nah, kalau HTI kemudian apalagi kelompok-kelompok Islam yang mereka tidak menolak Al-Quran dan Sunnah. Itu nomor satu. Tidak menolak Al-Quran dan Sunnah. Punya pemahaman salah. Termasuk Khawarij. Termasuk Mu'tazilah. Yang tidak kita katakan. Mereka itu tidak menolak Quran dan Sunnah. Mereka berada di dalam lingkaran keislaman. Walaupun mereka tadi saya katakan sesat, begini, begitu. Tapi kita kembalikan urusan mereka kepada Allah. Kita menjelaskan yang sesat-sesat, tapi kita apa namanya menganggap mereka saudara kita sesama Muslim. Kalau mereka diganggu, kita akan membela. Ya hati-hati, jangan sampai mau kita diadu domba. Ketika kita membahas pemikiran, mau HTI, mau yang lain, kita membahas murni pemikirannya. Orangnya diganggu akan kita bela, walaupun dia HTI, walaupun dia NU, walaupun dia Muhammadiyah. Kenapa? Saudara kita sama Muslim ini harus kita tanamkan. Jangan sampai kita ribut sesama kita. Urusan ilmiah kita bahas ilmiah. Kita ribut secara ilmiah nggak masalah. Ya, jadi HTI ada nanti beberapa hal yang mungkin berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kita bahas itu secara ilmiah. Ya teman, bukan bukan waktunya kita bahas itu kurang lebih. Mudah-mudahan jelas ini. Ya, Baik, Haturun Ustaz. ya. Ini terakhir Ustaz, tadi dari Bapak Rifki Basyarahil, pertanyaan kedua, minta tolong dijelaskan mengenai perbedaan pendapat tentang hukum musik Ustaz.
Musik itu pembahasannya fikih bukan akidah sebenarnya. Tanyakan ke Ustadz Faris ya, kan Ustadz Faris ngajar sih sebenarnya harusnya. Ya, tapi intinya adalah musik itu kita harus kalau kita mau lihat eh, musik itu begini, kalau kita bisa hindari lebih baik menghindari gitu. Lebih baik menghindari. Tapi ada perbedaan ulama di situ ya. Jadi ulama ada perbedaan, kemudian ada perubahan pendapat ulama. Ada perubahan pendapat ulama karena musik itu kalau kita lihat di dalam apa namanya? Kalau kita lihat di dalam ayat yang mengharamkannya, yang dianggap ayat yang mengharamkan, itu kalau kita lihat konteks turun ayatnya, itu tentang Nadhr Ibnul Harith. Jadi dia itu membawa musik untuk menyesatkan umat. Ya, jadilah wal hadis kenapa liudilla an sabilillah. Itu ayat surat Luqman yang menjelaskan bahwasannya musik yang dipakai oleh Nadhr bin Harith zaman Nabi itu ada seorang namanya Nadhr bin Harith, dia belajar ke luar negeri untuk mempelajari musik, untuk mempelajari kesenian, kemudian pulang setiap Nabi bawa Al-Quran, dia buat konser musik, dia buat konser untuk menandingi Al-Quran, untuk menyesatkan orang supaya orang nggak dengerin Quran tapi dengerinnya musik dia. Jadi konteksnya adalah untuk menyesatkan. Nah, para ulama kemudian berada perbedaan pendapat yang terkenal. Empat madhab mengharamkan musik, empat madhab. Namun dalam setiap madhab ada ulama yang membolehkan. Dalam setiap madhab. Ada Imam Ibnu Hazm membolehkan dan seterusnya. Kemudian akhirnya para ulama mengatakan bahwa musik yang diharamkan yang konteksnya itu mengingatkan kepada zina. Karena kalau kita lihat pembaca buku-buku orang yang mengharamkan, serem-serem tuh. Dengerin musik tuh dianggap sama dengan zina. Sama dengan mabuk-mabukan di depan umum dan seterusnya. Jadi mereka itu ketika bicara musik, mereka lihat atau pikiran mereka tuh musik zaman dulu. Jadi dulu itu kalau musik ya mabuk, musik itu ya jelek, itu konteksnya. Sehingga diharamkanlah oleh para ulama terdahulu. Adapun ulama zaman sekarang yang ketika melihat bahwa musik sekarang itu kan berbeda. Juga ada musik yang dilihat dari apa namanya? Musik itu kan ada yang dari komputer, dari mana asalnya, bukan lagi dari alat musik dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka memiliki pandangan berbeda. Intinya adalah kalau ada orang punya berbeda kita 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 eh, jangan langsung kita salahkan gitu, jangan lihat kenapa dia alasannya mungkin dia mengikuti orang-orang yang membolehkan. Ya Allah alam, nanti ditanyakan lagi ke Ustadz Faris karena beliau yang baca bahas fikih gitu. Ini pembahasan akidah. Oke, bahwa cuma sekedar seperti itu ya, mudah-mudahan nanti bisa dibahas dengan dalam lagi. Silakan. Baik Ustaz, hatur nuhun. Mungkin ini terakhir Ustaz dari Pak Ade Syukron. Izin Ya. bertanya Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang buku mulia dengan manhaj salaf yang menyebut Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai aliran sesat? Baik. Saya tidak mau bahas bukunya ya, tapi saya bahas isinya tadi dikatakan bahwa Maturidiyah dan Asy'ariyah aliran sesat. Itu akan kita bahas minggu depan atau pertemuan berikutnya insya Allah. Aliran sesat itu yang mengatakan Asy'ari aliran sesat itu tadi saya bawa salah satu buku namanya Dzamul Kalam, menjelekkan Imam Abu siapa namanya? Abul Hasan Asy'ari ya kan? Jadi perkataan Maturidiyah sesat, Asy'ari sesat itu udah ada di zaman dulu. Jadi sudah ada dari zaman dahulu. Nah, perkataan ulama tadi, kayak harus lihat konteks. Akan kita bahas minggu depan tuh. Konteksnya gimana sih ketika ada penyesatan terhadap Asy'ari. Asy'ari menyesatkan Hambali. Saling menyesatkan dulunya. Kemudian ulama yang datang setelahnya sudah mengadamkan suasana, mendamaikan. Sudah selesai semua permasalahan itu. Nah, muncul orang baru zaman sekarang yang memperkeruh suasana. Ya, Abu Hanifah itu disesatkan, Imam Abu Hanifah, imam yang terkenal, disesatkan oleh anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hambal dalam kitab As-Sunnah. Bagaimana saya mau pilih mana, Abu Hanifah apa Imam Ahmad anaknya nih? Bagaimana kita menyikapinya minggu depan insya Allah. Itu dibahas oleh ulama setelahnya. Kalau ada orang tawuran, RT 3 sama RT 1 tawuran. Penyebabnya sepele, gara-gara anak kecil mukul anak kecil ini, bapaknya nggak terima, ini bapaknya nggak terima, ribut. Pada saat tawuran nggak tahu masalahnya apa.
Yang tawuran ikut asal-asal mukul-mukul saja. Sesat, sesat, nggak tahu masalahnya. Orang yang datang sesudahnya mempelajari masalahnya apa sih dengan kepala dingin. Baru dia yang mendamaikan. Oh, ternyata cuma gara-gara anak kecil saja. Nah, begitulah yang terjadi. Jadi zaman dulu terjadi penyesatan antara Asy'ari dengan Hambali, sesat, saling menyesatkan. Kemudian ulama dari kedua belah pihak setelahnya mulai mempelajari masalah-masalah yang sesat itu apa. Oh, ini enggak sampai seperti itu harusnya. Mulailah mereka menjelaskan. Nah, makanya Imam Safari ini mengatakan Ahlussunnah ada tiga, Hambali, Maturidi, dan Asy'ari. Nah, penyesatannya di mana dibahas dan seterusnya. Akhirnya kemudian apa namanya situasi sudah normal kembali, sudah jelas, kita sudah paham mana yang sesat, mana tidak. Kemudian ada lagi muncul orang-orang yang mulai menyesatkan dan juga membuat fitnah dengan menyebarkan tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Dia cuma ngambil perkataan satu ulama di luar konteks, kemudian disebarkan sehingga membuat fitnah mengadu domba umat Islam zaman sekarang. Itulah kitab tadi yang disebutkan seperti itu, mengadu domba umat Islam. Ya, nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan jelas. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Eh, Mungkin para jemaah karena waktu kita terbatas, sudah jam 6.35. Untuk kajian hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan, Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan semua Bulan depan diberikan maksudnya. kesehatan oleh Allah SWT. Oh, bulan depan. Iya, bulan depan. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan sehingga bisa bergabung kembali di kajian rutin virtual yang diselenggarakan oleh PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung. Mungkin Ustaz terakhir boleh untuk memimpin doa terlebih sebelum ditutup. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah dengan eh, ditutup dengan doa berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini dan pengumuman sebentar, insya Allah hari ini di Gedung Sate akan ada aksi Palestina seperti yang bisa dilihat di layar. Dan insya Allah Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung turut serta hadir di acara tersebut dan bagi para jemaah yang mempunyai keluangan waktu dipersilakan untuk bisa mengikuti acaranya. Baik, alhamdulillah para jemaah terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kita semua. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Terima kasih. Haturun Ustaz.